Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya pada pagi Ahad subuh ini. Kita kembali dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua keberkahan, semua ampunan dan semua daripada rahmat senantiasa menaungi kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana biasa kita pada Ahad subuh ini laksanakan kegiatan rutin kita, yaitu tausiah pada subuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap setia kepada kegiatan rutin ini. Ya, mudah-mudahan dengan kesetiaan kemudian keistiqomahan kita bersama akan menjadikan hidup kita senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan atas petunjuknya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, jauh daripada malapetaka, bala dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupannya akan diberikan segala kemudahan, ya, segala solusi atas segala permasalahan hidupnya di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita masih dalam suasana nuzul Quran, ya, karena memang bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam kajian hari ini kita akan mengkaji tentang orang-orang atau tipe orang yang membaca Al-Quran. Tentu Bapak Ibu sering baca Quran, ya. Nah, jadi ini menurut ulama ada tipe-tipenya rupanya, ya. Tipe-tipe orang yang membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayat Abu Ja'far mengatakan ada 3 tipe pembaca Al-Quran. Ada berapa? Ada 3, ya. Ada 3 tipe pembaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu ada tipenya, ada 3 macam, 3 golongan. Yaitu yang pertama, pembaca yang membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai barang dagangan untuk menarik para raja dan menyenangkan orang dengan cara
sok kuasa, pembaca yang membaca Al-Quran menghafalkan tulisannya namun melalaikan perintahnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ada, maka ulama sekarang ini, sekarang ini banyak ulama mengatakan banyak sekarang ini qari atau qari'ah yang di dalam membaca Quran itu hanya untuk menyenangkan para penguasa, ya. Jadi dibacanya Quran itu bukan tujuan akhirat, tapi tujuannya untuk dunia. Jadi ketika dia ingin, misalnya ada penguasa memintanya untuk membaca Quran, lalu kemudian penguasa tersebut ya senang ya, dibuat senang dengan bacaan Quran itu. Kemudian karena raja tadi senang atau penguasa itu senang ya, lalu mendapat imbalan ya. Nah itu menghafalkan Quran, banyak sekarang yang menghafal Quran. Akan tetapi, nah ada tetapinya ini. Tetapi melalaikan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan salah satu isinya adalah perintah Allah ya terhadap manusia, terhadap orang yang beriman. Banyak perintahnya ya. Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji ya, perintah yang lain-lain, berinfak dan sebagainya. Nah dalam hal perintah ini pembaca Quran tersebut melalaikan, tidak dilaksanakannya, tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah di dalam Al-Quran. Terutama para penguasa biasanya ya lebih cenderung kepada penguasa yang zalim ya. Penguasa yang zalim itu bahkan menentang ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya untuk menyenangkan para penguasa ya. Sekarang ini banyak menurut penelitian umat Islam ini terjangkit penyakit munafik ya. Ya munafik. Ini sangat berbahaya sebetulnya penyakit munafik ini. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Orang munafik itu tampak luar adalah ya pencitraannya adalah Islam ya, tetapi di balik itu adalah menghancurkan Islam, niatnya menghancurkan Islam ya. Dan banyak itu kita buktikan. Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa memperhatikan banyak penguasa-penguasa yang seperti itu ya. Termasuk orang-orang yang mungkin barangkali ya para koruptor ya, dia takut makan babi tapi duit dari koruptor dia senang. Nah ini ya, diundangnya para kiai, diundangnya para tokoh-tokoh agama, diadakan yasinan dan lain sebagainya. Seolah-olah dia orang yang ahli agama, yang senang kepada agama, pada kegiatan agama, tapi dia sendiri menyalahi perbuatannya, menyalahi daripada perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan dilarang makan riba, tapi dia pelaku riba, ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi yang pertama ini adalah orang yang membaca Al-Quran hanya untuk menyenangkan para penguasa, ya. Jadi pembaca ini memang sengaja diundang, ya, dan menjadikannya sebagai barang dagangan. Jadi dia buat tarif. Kalau tidak memenuhi tarifnya, standar tarifnya, ya,
Dia tak galak datang. Kalau kita yang masyarakat awam mengundang dia, dah tak galak datang. Tak galak baca Quran di tempat kita. Dia nak bacanya di para pejabat, penguasa dengan bayaran yang tinggi. Dia buat tarif misalnya sekali baca itu 5 juta misalnya kan. Misalnya. Itu baru dia galak baca yang sebagus-bagusnya, yang seindah-indahnya, dengan niat untuk menyenangkan para penguasa, ya. Dengan menyenangkan para penguasa tersebut, dari hasil bacaan Quran dia dapatkan yaitu fi atau imbalan, ya. Imbalan. Nah, itu niatnya seperti itu. Jadi pembaca yang golongan pertama ini niatnya tidak untuk beramal ibadah untuk Allah SWT, untuk akhirat, tidak. Tapi dijadikannya bacaan Qurannya itu untuk menyenangkan para penguasa dengan niat akan mendapatkan imbalan. Kalau orang biasa, masjid biasa tidak mau dia, ya. Nah, itu dia buat tarif. Kemudian yang kedua adalah pembaca yang membaca Al-Quran yang menggunakannya untuk mengobati penyakit hatinya. Ini, ya. Dengan disertai Al-Quran, dia bangun malam untuk ibadah, berpuasa di sepanjang waktu, mendatangi masjid untuk salat, dan meninggalkan nikmatnya tidur. Nah, ini golongan yang kedua, Bapak Ibu. Luar biasa ini. Inilah yang diharapkan. Jadi orang yang baca Quran ini dalam rangka untuk memperbaiki dirinya dari berbagai penyakit hati. Penyakit hati kan banyak, Bapak Ibu. Ada sombong, ada takabur, ada hasad, ada hasud, ada iri dengki, ya. Ada ujub, ya. Ada riaknya, ya. Nah, dia baca Quran itu dalam rangka untuk membersihkan dirinya dari berbagai penyakit hati, ya. Dia baca tengah malam, ya. Gunanya dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia melaksanakan sunnah-sunnah puasa, ya. Puasa sunnah, ya. Tidak usah ditanya yang wajib-wajib, yang sunnah aja dia kerjakan. Itu adalah perintah di dalam Al-Quran. Mendatangi masjid untuk salat, ya. Dia rajin orang ini. Dia ahli baca Quran, dia rajin ke masjid. Ada orang yang ahli baca Quran tak galak ke masjid. Ada, Pak, Bu, ya. Dia pintar baca Quran tapi jarang ke masjid. Ada tak? Ada. Ngajinya bagus, ya. Tapi dia tak galak ke masjid untuk salat berjamaah, ya. Serta meninggalkan nikmatnya tidur. Jadi tidurnya itu dia ganti dengan baca Quran. Lamalah hidupnya itu untuk baca Quran daripada lamanya dia tidur. Ini orang yang golongan kedua ini. Banyak ke baca Quran daripada banyak ke tidur. Apalagi di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah dengan datangnya Ramadan, kita galau-galau ini membaca Quran lebih banyak, ya, bandingkan dengan tidur. Kalau hari biasa mungkin jam 8, jam 9 dah tidur, ya. Bangun pagi. Untuk pagi itu bangun karena untuk kerja, deh, dan lain sebagainya. Jadi banyak ke baca Quran dibandingkan dengan tidur. Tidur ini macam-macam, apa karena capek, apa karena memang malas, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, akan dihindarkan daripada bencana-bencana, dari bala. Jadi orang yang membaca karena untuk memperbaiki daripada dirinya, ya, kemudian
mau berjamaah di masjid, kemudian meninggalkan nikmatnya tidur, orang-orang seperti ini akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam bala, dihindarkan oleh Allah dari bencana-bencana. Ya, ada bencana misalnya kebakaran, nah, rumah dia tidak kebakaran, rumah orang lain kemalingan, dia tidak kemalingan. Orang lain kecelakaan, ada yang mati dan sebagainya, dia selamat. Nah ini, ya. Jadi dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam bala. Jadi kalau kita nak terhindar daripada macam-macam bala di dunia ini, Bapak Ibu, banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Baca Qurannya lillahi ta'ala, hanya untuk semata-mata karena Allah, ya. Maka waktu kita baca Quran itu niatkan, ya, aku baca Quran ini lillahi ta'ala, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, ya. Jadi orang yang membaca Quran karena Allah ini akan dihindarkan dari berbagai macam bencana, baik bencana alam misalnya, ya, ataupun bencana-bencana ringan dan sebagainya, ya. Kemudian dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam musuh, ya. Di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, kan tak lepas dari ada yang pro, ada yang kontra, ya, ada senang, ada yang benci. Nah, Allah hindarkan wong-wong yang galak baca Quran ini dari kawan-kawan atau orang-orang yang memusuhinya. Jadi dijaga oleh Allah, ya, dijaga oleh Allah, dihindarkan oleh Allah berteman dengan orang yang akan menganiayanya, orang yang akan mengganggunya, menghalangnya dan sebagainya. Jadi kalaupun kita ada dibenci wong, Bapak Ibu, banyaklah baca Quran. Allah akan hindarkan kita dari berteman dengan orang-orang yang akan mencurangi kita, menganiaya kita, menzalimi kita. Allah akan hindarkan, dan Allah akan temukan dengan wong-wong yang baik. Akan dikumpulkan kita dengan orang-orang yang saleh, ya. Nah itu. Jadi kalau kita galak baca Quran, akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam jenis orang yang akan menganiaya kita. Allah akan lindungi. Kemudian kata Allah, akan diturunkan daripada hujan dari langit, misalnya dari musim kemarau itu kan, kita bertanaman kering, banyak mati kan, dan lain sebagainya. Nah itu Allah akan turunkan hujan. Jadi kalau kita nak mendapatkan rezeki dari Allah, hujan itu rezeki dari Allah, ya, itu banyak baca Quran. Apa baik dari Quran itu? Yasin jadi, Waqi'ah jadi, Tabarak jadi, ya, Al-Baqarah jadi, dan sebagainya. Kita baca dengan penuh keyakinan Allah akan turunkan daripada hujan ataupun rezeki yang lain, ya. Rezeki itu ada yang kita harus kerja payah, banting tulang. Ada orang yang duduk-duduk dapat rezeki, datang dewek, ngomong sedikit, setengah jam, 1 jam, dapat dia duit misalnya. Itu kan siapa yang bisa memberikan itu kecuali Allah bagikan rezekinya. Contoh baik misalnya Ustaz, ini salah satu contoh aja, dan banyak profesi-profesi yang lain. Kalau notaris misalnya atau yang lain-lain, sekali tanda tangan mungkin 100 juta mungkin kan, mungkin, ya. Ada yang jadi konsultan dan lain sebagainya, sekali tanda tangan 500 juta misalnya, dibandingkan uang yang kerja dari pagi sampai malam dapat 100.000 misalnya. Nah, itu, ya. Dan lain sebagainya. Jadi kalau nak kaya, nak banyak rezekinya berlimpah, banyak-banyak baca Quran. Jadi Allah yang akan atur, ya, yang akan memberikan daripada rezekinya, ya.
Harus yakin tapi Bapak Ibu. Baca waqiah. Ya, pengalaman pribadi ya. Saya sendiri begitulah. Dulu utang mungkin nak bangun rumah ya. Utang nak beli motor mungkin kan? Mungkin ya. Nak beli tanah dan sebagainya. Berkah daripada membaca Quran itu semuanya lunas misalnya kan. Dalam waktu yang singkat, tidak ada nak bertahun-tahun yang ada biar rezekinya mungkin kan. Jadi semuanya itu mungkin. Ini daripada hikmah atau dampak positif atau berkah daripada membaca Al-Quran. Ya. Dijauhkan bala. Kalau bala itu malah mengurangi rezeki kan. Duit tabungan habis untuk berobat. Nabung bertahun-tahun. Tahu-tahu habis dalam sekejap masuk rumah sakit, selesai, habis. Itu namanya mengurangi rezeki ya. Datang ke bala karena dia lupa dengan Al-Quran ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian itu tadi, kalaulah dia sakit tadi, dia baca Quran, itu menjadi obat yang mujarab, obatnya paten. Rasa gelisah, rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut, itu akan diangkat oleh Allah ya, lewat kita galak baca Quran. Jadi obat mujarab. Nak minum obat promah itu bertablet-tablet, berkeping-keping, masih juga resah, naik apa asam lambungnya ya. Belum juga sembuh, belum lagi penyakit jantungnya dan lain sebagainya ya, stresnya ya dan sebagainya. Nah obatnya itu Bapak Ibu salah satunya banyak-banyak baca Quran. Insya Allah hilang deh. Apalagi sakit kepala ya, pusing oleh berbagai macam masalah ya. Baca Quran, itulah obat yang mujarab. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian ada orang yang baca Quran itu untuk mengeksploitasi orang lain. Maka pada hari kiamat dia akan tiba dengan wajah yang tak berdaging, mengeksploitasi orang lain, bohong-bohongi orang lain ya, dengan ayat Quran untuk mencari keuntungan pribadi, memperoleh harta lewat baca Quran ini ya. Carinya ayat-ayat yang bisa menyebabkan orang lain takut ya. Kemudian dengan rasa takutnya itu dia menyerahkan berbagai macam harta ya, seperti yang dilakukan mungkin ya para orang yang katakan orang pintar dan sebagainya ya. Nah, orang yang baca Quran seperti ini menggunakan ayat Al-Quran untuk mencari keuntungan pribadi ya, dengan mengeksploitasi orang lain. Dia kaget di hari kiamat datang dengan wajah yang tak berdaging. Manalah Bapak Ibu ya, wajah tak berdaging, tengkorak ya. Nah, itu di hari kiamat orang yang baca Quran digunakan untuk tujuan mencari keuntungan dengan mengeksploitasi orang lain ya. Digunakan ayat, tulis baca ini, kau serahkan ini maharnya sekian misalnya kan. Para dukun biasa itu dibuatnya jadi jimat ya, jadikan jimat dan sebagainya dengan mahar 10 juta. Ada pernah kawanku tertipu seperti itu Bapak Ibu ya, sepertinya kiai tapi perbuatannya itu malah melanggar ya ketentuan daripada Al-Quran untuk mencari keuntungan pribadi dan sebagainya. Sampai mobilnya habis Pak, tanahnya dijual ya, dibuatlah tulisan di semacam kaligrafi, ditempelkan di rumah ya. Kau nak jadi orang kaya, yo. Kau nak jadi sukses, yo. Nak belilah tulisan ini. Aku jamin kakek kau jadi orang sukses.
misalnya, atau dibuatnya bundalan tulisan dibungkus dengan kain dan sebagainya, ini maharnya 500 juta, ada Pak. Saking bodohnya tadi teh, nurut pula. Nurut Pak. Lah karena ilmu sirap, ilmu dukun itu kan macam itu, menghipnotis ya, lewat baca Quran, baca Quran. Itu. Jadi apa kendak dia itu diturutinya. Ada Pak. Sikok-sikok dimbeknya mobilnya, serahkannya jual tanah ini dimbeknya tanahnya ya. Untuk mencari keuntungan lewat Al-Quran. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Lah banyak itu ya. Pakaiannya tidak salah-salah ya, pakai jubah ya, pakai gamis ya, dan lain sebagainya. Tapi na'udzubillah, perbuatannya menzalimi orang lain, mencari keuntungan pribadi lewat baca Quran. Oke, kalau amalkan ini ya, maharnya sekian. Kemudian barang siapa yang mempelajari Al-Quran tanpa berbuat sesuai dengannya, lebih mengutamakan kecintaan pada dunia beserta perhiasan-perhiasannya, maka dia patut mendapat murka Allah dan digolongkan oleh Allah sebagai golongan Yahudi serta Nasrani yang meninggalkan kitab suci Allah di belakang mereka. Ini Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu sudah ditetapkan oleh Allah ya. Orang ini termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau baca Al-Fatihah itu suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini golongan Yahudi dan Nasrani ini Pak. Bu ya. Jadi orang golongan yang dimurkai itu golongan Yahudi. Yang tersesat ini siapa? Nasrani. Itu menurut tafsir ulama ya. Ulama tafsir mengatakan siapa yang dimaksud yang dimurkai? Golongan Yahudi. Siapa yang termasuk golongan tersesat? Nasrani. Itu Al-Quran mengatakan. Ya. Yang menjadikan kitab Taurat, yang menjadikan kitab Injil ya, untuk menentang Allah, diubah-ubah ya. Seluruh nabi dan rasul itu bertuhankan kepada Allah, karena dia itu utusan Allah. Nabi Isa utusan Allah, Nabi Musa utusan Allah, yang ingin menyampaikan daripada ketauhidan, yang ingin menyampaikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Datang orang Yahudi, datang orang Nasrani, dijadikannya Tuhan itu beranak pinak, ya tak? Itu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, disyarikatkannya dengan yang lain, ya. Allah itu punya bapa, Allah itu punya anak, itu menyalahi firman yang ada di dalam kitab Injil. Dan Yahudi demikian juga ya, jadikan Tuhan itu punya anak ya, dan sebagainya. Nah ini termasuk orang yang dimurkai dan disesatkan, tersesat. Jadi jangan sampai kita seperti itu juga ya. Dia baca Quran tapi mendapat murka Allah karena menyalahi isi daripada Al-Quran. Bagaimana orang yang tidak baca Quran? Tambah jauh lagi, karena Quran itu kan hudan, petunjuk, pedoman hidup, rambu-rambu. Kalau tidak ada petunjuk jalan hidup ini, tersesat kita, ya tak? Nah, itu tambah jauh kita kalau kita meninggalkan Al-Quran. Sudah tidak masuk orang yang mendapat petunjuk, Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah baca Quran jauh daripada petunjuk Allah, jauh daripada petunjuk Allah, jauh daripada bimbingan Allah ya.
Itu lama-lama tersesat, makin lama makin jauh dia. Fi dhalalin mubin, ya. Sesat yang nyata. Termasuk orang yang dah galak solat, dah galak puasa, termasuk itu orang yang jauh dari bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk orang yang menjauhi masjid, dah galak ke masjid. Itu termasuk orang yang tidak mendapat hidayah Allah, ya. Dan orang yang membaca Al-Quran yang selanjutnya Bapak Ibu, demi kemasyhuran dan keuntungan duniawi, tadi sudah jelaskan, dia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging, ya. Mana lah bayangkannya, tak? Wajah kita ini lah bagus, dah ganteng, dah cantik, tiba-tiba tak berdaging, bagaikan tengkorak menghadap Allah, ya tak? Dan Al-Quran akan memukul belakang lehernya dan mencampakkannya ke dalam neraka bersama orang yang tercampak di dalamnya. Ini ngeri kita Bapak Ibu, ya. Jadi orang yang hanya baca Quran untuk kemasyhuran, untuk keuntungan duniawi, pada hari kiamat Al-Quran akan murka kepadanya, dipukulnya lehernya, campakkannya ke dalam neraka. Jadi hati-hati, ya. Quran itu bisa mengangkat derajat, bisa memasukkan orang masuk ke dalam surga, juga bisa mencampakkan, merendahkan daripada manusia dan menyebabkan orang masuk neraka. Itu jadi hati-hati, ya. Ini Quran ini salah satu kemuliaannya itu seperti itu. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa berbuat sesuai dengannya, maksudnya apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, maka akan dibangkitkan dalam keadaan buta Bapak Ibu. Dia baca Quran tapi tidak sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka dibangkitkan dia dalam keadaan buta. Bayangkanlah di hari yang sangat menakutkan, yang tak tahu nak ngapa kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang lain, ya, di padang mahsyar, kita dalam keadaan buta, ya. Di dunia ini kita, ya, berat kalau hidup dalam keadaan buta, Pak, ya. Apalagi di akhirat, ya. Itu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Ya. Padahal waktu di dunia aku melihat. Itu. Ya. Jadi bertanya dia, orang yang dibutakan matanya di akhirat pada hari kiamat bertanya dengan Tuhan, ya Tuhan, ngapa aku ini dibutakan, tidak bisa melihat pada hari ini, pada hari kiamat itu? Ya. Sedangkan waktu di dunia aku bisa melihat. Itu, ya. Lalu Allah berfirman, yang demikian itu ayat-ayat kami telah sampai kepadamu, namun kamu melupakannya, maka hari ini kami pun melupakanmu. Itu. Jadi kita ni jangan sampai melupakan Al-Quran. Kalau kita melupakan Al-Quran, sama dengan melupakan Allah. Dan di hari kiamat Allah pun akan melupakan kita. Itu kan. Jadi jangan merasa aman kita kalau kita tidak baca Quran. Jangan merasa aman kita tidak baca Quran. Jangan. Kalau kita merasa aman karena kita tidak baca Quran, di akhirat kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan buta. Lalu kita protes kepada Allah, ya Allah, ngapa aku hari ini buta? Padahal waktu di dunia aku melihat. Itulah jawabannya. Karena waktu di dunia engkau melupakan Al-Quran. Ya. Jadi melupakan Al-Quran sama dengan melupakan Allah. Jadi beruntung kalau kita masih galak baca Quran. Karena salah satu zikir
kepada Allah itu lewat baca Quran. Jadi orang yang baca Quran sama dengan orang yang sedang berzikir, mengingat Allah. Itu. Ya, persoalan lancar apa cak mana atau mandek-mandek ya belum bagus, bukan persoalan, tapi niat kita baca Quran sambil belajar. Karena itu tadi katakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kami itu adalah yang membaca Quran dan mengajarkannya. Mengajar itu dah mesti buka pesantren dulu, tidak. Atau mesti ke uang kita simak bacanya ini kurang benar, kita dandani. Jadilah itu, tak usah nak banyak-banyak. Ya. Kita baca dikit-dikit, kita ajarkan, jadilah. Itu. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati bagi orang yang tak galak baca Quran. Aman aku dah baca Quran, ngapa baca Quran? Naik di akhirat ini ancamannya. Ini ancamannya Pak, Bu ya. Siapa yang tidak baca Quran bahkan melanggar isi pada Al-Quran, kata Allah, aku jadikan kau buta dan aku pun akan melupakanmu. Tak diurusi oleh Allah di akhirat itu. Ya. Padahal pada saat itu kita membutuhkan lindungan Allah di akhirat, di padang mahsyar, di yaumil hisab, yaumil mizan ya. Dari perjalanan siratal mustaqim, sangat butuh kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lupakan. Ya, tidak diingatnya kita. Itu. Kita minta tolong tidak dipedulikan. Ya. Dan pada waktu itu bermiliar-miliar Bu, Bapak Ibu ya. Di dunia ini kita lah berapa miliar manusia nak diurus segala makan minumnya itu dijamin oleh Allah. Ya tak? Siapa yang ngasih makan manusia yang di muka bumi ini? Allah atur. Bukan hanya bangsa manusia, bangsa hewan pun diatur rezekinya oleh Allah. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Dan orang yang membaca Al-Quran demi Allah semata-mata karena berharap kepada Allah dan untuk memahami agama, maka pahalanya seperti semua malaikat, nabi dan rasul. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita nak milih nak baca Quran apa tidak, tentu kita bagi orang yang punya akal waras akan memilih membaca Al-Quran. Karena pahalanya besar sekali Bapak Ibu. Yaitu disamakan pahalanya seperti pahala yang didapat oleh para nabi dan rasul. Itu. Dan orang yang mempelajari Al-Quran demi berlagak kemasyhuran yang tadi ya, untuk menghadapi orang-orang bodoh dan untuk berlagak di hadapan orang alim, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka Allah akan mencerai-beraikan tulang belalangnya pada hari kiamat. Nah, balik lagi ke ikhlasan kita membaca Al-Quran. Karena ini banyak kita perhatikan Quran itu seperti dinyanyikan. Boleh kita bertilawah, tapi jangan berlebih-lebihan seperti dinyanyikan. Itu ulama ahli Quran sudah melarang itu, mengingatkan kepada para qari'ah ya. Jangan berlebih-lebihan mengalahkan para biduan ya. Seperti biduan nyanyi itu tidak boleh. Jadi sederhana baca Qurannya. Jadilah cak ibu-ibu baca kan. Itulah sebenarnya lurus-lurus tartil baik. Ada tartilnya, ada tahsinnya sesuai dengan tajwidnya. Jadilah itu. Kalau nak tilawah itu sedikit-sedikit jadilah ya. Yang sederhana baik. Itu. Jadi kalau orang ingin baca Quran itu hanya untuk kemasyhuran ya, untuk berlagak-lagaan ya,
untuk apalagi untuk cari keuntungan duniawi ya, dan sebagainya, Allah akan cerai-beraikan tulangnya pada hari kiamat. Nauzubillah min zalik ya. Dan tak ada seorang pun yang akan menerima siksaan yang lebih mengerikan di neraka selain dia, dan tidak akan ada bentuk siksaan yang tidak akan diterimanya karena dahsyatnya murka Allah atasnya dan ketidaksukaan Allah kepadanya. Nah ini Bapak Ibu, jadi perlunya ilmu ini supaya kita tahu ya, supaya kita tahu di samping kita akan mendapatkan kebaikan daripada kita membaca Al-Quran, juga tahu daripada dari segi yang lainnya ya. Jangan sampai kita sembarangan dan jaga niat kita ya Bapak Ibu ya. Dan orang yang mempelajari Al-Quran dan rendah hati dalam mempelajarinya, mengajarkannya kepada makhluk Allah dan mencari apa yang ada di sisi Allah, maka tidak akan ada yang akan menerima pahala yang lebih besar dibandingkan dia di surga. Jadi balasan juga luar biasa ya. Juga tidak ada yang akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada dia yang membaca karena rendah hati, karena mengajarkan kepada orang lain. Dan tidak ada derajat, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dan mulia yang tidak akan dicapainya dengan sepenuhnya kecuali orang yang baca Quran. Jadi yang akan menaikkan derajat kita di surga itu Bapak Ibu adalah bacaan Quran kita. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ada level-levelnya juga surga itu. Ada bintang, mungkin kalau hotel itu bintang 7, bintang 9 dan sebagainya, ada kelas-kelasnya, ada kelas VIP dan sebagainya. Nah itu disebabkan kita karena baca Quran. Nah ini Bapak Ibu yang gemar baca Quran ini nanti di akhirat dapat level yang tertinggi Bapak Ibu ya, surganya itu sebatas mana dia membaca Quran, itulah tingkatan terakhir yang dia capai. Bukan yang lain, bukan disebabkan yang lain. Dia untuk menentukan level dia di surga kaget itu hanya orang-orang yang baca Quran. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Jangan kita anggap enteng ya membaca Al-Quran. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin untuk kita hari ini. Jadi ada bermacam tipe daripada orang yang membaca Quran. Ada yang bernilaikan daripada yang positif, dan juga ada semacam ancaman yang diberikan pada uang-uang yang niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah lewati waktu ini. Ba'da subuh kita isi dengan belajar, dan belajar itu merupakan kewajiban dan akan diberikan pahala oleh Allah SWT ya, mudah-mudahan. Selanjutnya kita tiba kepada boleh pertanyaan. Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan atau mau menjawab pertanyaan kami. Kami silakan dulu Bapak Ibu kalau ada yang bertanya dulu ya, silakan. Kalau tidak, saya yang akan mengajukan pertanyaan. Oke ya? Pertanyaannya mungkin di luar konteks materi kita, tapi masih ada kaitannya tentunya tentang Al-Quran ya. Bapak Ibu kan sudah sering baca Quran tuh ya. Baca Quran ya, mungkin sudah hafal banyak daripada nama-nama surat ya. Ada berapa Bu suratnya? Ada 114 ya. Ya tak? Juznya 30 ya. Ayatnya berapa itu ya? 6.000 sekian ya. Nah pertanyaannya mudah saja Bapak Ibu. Sebutkan 5 nama lain
daripada Al-Quran, nama lainnya ya. Al-Quran itu kan ada nama-namanya banyak kan. Nah, yang Bapak Ibu ketahui, sebutkan 5 nama selain Al-Quran, nama lain daripada Al-Quran. Kalau pacak beserta artinya. Yang pacak jawab ini dapat dompres. Nah, ininya ada tak Pak David? Oh, lagi dibuat ya. Ya, beruntunglah yang hadir hari ini ya. Sebutkan 5 nama lain Al-Quran ya, beserta artinya paling tidak. Ada? Nah, ingat-ingatlah dulu. Siapakah yang beruntung hari ini ya? Sesuai dengan sepakatan kita akan diundi namanya. Oke ya. Kalau begitu jadi dibuat bebas ya. Bebas, siapa saja boleh ya. Sebutkan 5 saja. Nama Quran itu sebetulnya banyak, sampai puluhan ya, ada puluhan, sampai 90-an nama selain Al-Quran itu, nama lain Al-Quran. Silakan Bapak Ibu sebutkan 5 saja, 5 nama lain Al-Quran beserta artinya. Silakan, angkat tangan saja. Silakan Bapak Ibu boleh. Ini dalam rangka menguji kompetensi pengetahuan Bapak Ibu tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran Bapak Ibu ya. Quran itu kan sering Bapak Ibu baca nih. Kira-kira pengetahuan Bapak Ibu tentang Al-Quran itu saya tes kompetensinya, pengetahuannya tentang 5 nama Al-Quran selain Al-Quran ya, nama lain Al-Quran. Silakan Bapak Ibu. Pesertanya sedikit, sebetulnya kesempatannya banyak untuk dapat dompres. Saya hitung ya. Kalau sampai 5 tidak ada yang berani jawab, saya ganti lain soalnya ya. 1, 2, 3, 4. Ada yang mau jawab? 5 ya, tidak ada yang jawab. Oke ya, kita ganti ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini sebetulnya pelajaran SD ya, tidak ada ini, cuma kita coba ingat-ingat kembali ya. Apa arti ya? Apa arti? Dan tolong jelaskan yang dimaksud, yang maksudnya dari maksud ini ya. Jadi arti dan maksud dari kalimah as-sab'ul masani. As-sab'ul masani. Silakan Bapak Ibu, apa artinya dan maksudnya? As-sab'ul masani. Ini tentang Quran Pak, Bu, tentang ayat yang sering kita baca. As-sab'ul masani. Silakan. Apa arti kalimat itu dan mungkin yang terkandung di kalimat itu. Silakan. Ada? Ibu? Sayang loh. Ya maju Pak. Ini Ibu ya. Ibu silakan. As-sab'ul masani itu artinya apa? Dan apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Silakan Pak David di dokumen. Maju sini Bu, maju dikit Bu. Maju sini Bu, dikit Bu. Biar bisa bisa di dokumen, masuk TV online. Ada Bu? Silakan. Apa jawabnya? As-sab'ul masani.
Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ternyata belum juga ya. Ini yang ringan-ringan aja ya. Baik. Pak Ali mau jawab, Pak Ali? Ya bebas ini. Semakin sedikit pesertanya kan makin ini, makin apa namanya, makin banyak kesempatan. Oke, kita ganti ya. Tentang masalah Quran juga ya. Apa ya pertanyaannya? Nah ini yang mudah ini, Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kita. Al-Fatihah ini memiliki nama lain. Nama lain Al-Fatihah. Sebutkan 3 nama lain surat Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah, tentang Al-Fatihah aja. 3 nama lain surat Al-Fatihah. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Nah artinya begini Bapak Ibu, kita memang masih banyak kurang mendalami ya, baru batas membaca ya. Nah ini ya termasuk saya juga, artinya kita saling memotivasi diri kita ya untuk mendalami Al-Quran. Baik, kalau tidak kita ganti dengan pertanyaan yang lain. Apa ya? Nah, kita kenal dengan Al-Quran Bapak Ibu. Ini mudah sebetulnya. Quran itu berasal dari kalimah apa sampai dia berbentuk kalimah Quran. Ada yang tahu? Silakan. Yang kita sebut Al-Quran itu kan, atau Quran itu ada awal apa, asal kata ya. Asal kata Quran itu dari apa sampai dia terbentuk kalimah Quran. Ada yang tahu? Oke ya. Nah ini jadi penilaian saya. Nanti ke depan kita akan terus ya mengkaji Al-Quran ini ya. Oke, selanjutnya apa ya? Yang mudah-mudah aja. Atau ada pertanyaan silakan. Kalau pertanyaannya bagus mungkin bisa. Ibu-ibu gimana? Apa ya? Tentang Al-Quran ya. Oke. Nah Al-Quran itu kan ada yang diturunkan, ada 2 tempat ya, ada 2 tempat Al-Quran itu diturunkan. Sebutkan 2 tempat tersebut ya, dan dengan istilahnya. Sebutkan nama tempat tersebut dan istilahnya apa. Silakan. Hanya 2 tempat. Ada? Ibu? Tempat turunnya Al-Quran Bapak Ibu. Dan dengan istilah apa? Zahran. Balik udah kecil. Jangan angkat tangan. Apa jangan? Makkah dan Madinah. Istilahnya apa itu? Nah benar itu berarti. Nah maksudnya. Iya. Mana setuju tak Bapak Ibu? Balik bandar. Iya. Jadi tempat itu kan cuma 2 ya. Tempat turunnya Al-Quran 2 kan. Kota Makkah dan kota
Madinah. Istilahnya kalau dia turun di Makkah namanya Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah namanya Madaniyah. Ini pelajaran SD Bapak Ibu. Dia paksa nunjuk anak dewek. Tepuk tangan tu sangat. Dah hadiah lumayan. Dah. Bapak Ibu tak galak saya kan? Sudah, apa boleh buat? Iya. Okey, terima kasih Bapak Ibu. Seperti itulah ya. Artinya kita memang masih belum banyak berkaitan dengan istilah-istilah yang ada di Quran ya, termasuk sejarahnya. Ini menjadi penilaian kami juga ya, sejauh mana kita memahami Al-Quran itu sendiri ya. Selama ini kita kan sering baca, tapi barangkali untuk pengetahuannya masih minim ya. Baik, kita tutup hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.